di kelompok 5 mata kuliah praktek ibadah dan tauhid yang beranggotakan saya sendiri, Titania Afiana Sari, dan yang kedua Leni Erlina Dwi Anggreni, dan yang ketiga Aris Saiful Mizan, dan yang keempat yaitu Dewi Irmawati. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang praktek ibadah sholat tarawih, tahajud, dan witir. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih. Lafaz tarawih bentuk jamak dari kata mufrad tarawihah yang mempunyai arti istirahat. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan sesudah mengerjakan sholat fardu, sholat isya. Disebut sholat tarawih karena tiap-tiap salam diselingi dengan istirahat sebentar. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Bahkan menurut Hanafiyah, Hambaliyah, dan beberapa Malikiyah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Ditekankan yang lebih utama dikerjakan dengan berjamaah, tetapi boleh juga dikerjakan sendiri. Sholat tarawih tergolong sholat sunnah muakkotah, yaitu sholat sunnah yang diberi waktu khusus. Dan yang kedua yaitu cara mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilakukan sendirian atau berjamaah, tetapi yang lebih utama adalah dengan berjamaah. Dilaksanakan dengan 1 kali salam setiap 2 kali rakaat. Pada dasarnya antara sholat tarawih yang 20 rakaat maupun 8 rakaat adalah sama persis, yang membedakan adalah jumlah bilangan rakaatnya saja. Sholat tarawih 20 rakaat boleh dilakukan dengan 2 rakaat salam sehingga jumlah salam atau tasyahud akhir berjumlah 10 kali. Setelah selesai dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Sedangkan untuk sholat tarawih 8 rakaat boleh dikerjakan dengan 4 rakaat salam sehingga jumlah salam atau tasyahud akhir adalah 2 kali atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti sholat tarawih dengan 20 rakaat, sehingga jumlah salam atau tasyahud akhir adalah 4 kali. Inilah sebabnya mengapa antara sholat tarawih dengan 20 rakaat dan 8 rakaat bisa digabungkan dalam satu jamaah, yaitu dengan cara melakukan sholat tarawih 2 rakaat pada rakaat ke-8. Sementara bagi yang memilih sholat tarawih 20 rakaat bisa menyempurnakan hingga berjumlah 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Tata cara mengerjakan sholat tarawih yaitu tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sekurangnya 1 rakaat, tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam dan boleh dikerjakan 3 rakaat dalam 1 salam. Surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang kita kehendaki. Sedangkan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, yang dibaca boleh sembarang surat, tetapi diutamakan yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan yang dikerjakan sebanyak 11 rakaat atau 20 rakaat. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu waktu pelaksanaan sholat tahajud. Waktu sholat tahajud dilaksanakan pada permulaan, pertengahan, atau penghubung malam dengan syarat sesudah menunaikan sholat isya. Adapun waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah penghujung malam atau sepertiga malam terakhir.
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah pada separuh malam terakhir. Karenanya, jika kamu dapat menjadi salah satu orang yang mengingat Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Amir bin Abbas. Tata cara melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan dengan munfarid, tanpa berjamaah, minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Waktunya sampai hampir masuk waktu subuh dan dilaksanakan setiap 2 rakaat. Untuk lebih ringkasnya, berikut adalah tata cara sholat tahajud. Yang pertama, niat sholat tahajud di dalam hati, berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Afdolnya, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Yang kelima, rukuk sambil membaca tasbih 3 kali. Yang keenam, iktidal sambil membaca bacaannya. Yang ketujuh, sujud pertama sambil membaca tasbih 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud sambil membaca bacaannya. Yang kesembilan, sujud yang kedua sambil membaca tasbih 3 kali. Setelah rakaat pertama usai dikerjakan, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara di atas tadi. Kemudian ketika tasahud akhir selesai, membaca salam 2 kali, dan selanjutnya dilanjutkan membaca doa sholat tahajud. Keutamaan dan manfaat sholat tahajud. Banyak keutamaan dan manfaat yang dapat kita peroleh ketika melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya yaitu, yang pertama, dikabulkannya doa-doa. Yang kedua, Allah akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, dimudahkan menuju surga. Yang keempat, menghapus kejahatan dan mencegah perbuatan dosa. Yang kelima, mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Saiful Mizan, NIM 224. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi pada kelompok 5. Jadi di sini saya akan menyinggung sedikit tentang sholat witir. Pengertian sholat witir. Pengertian sholat witir adalah secara bahasa, witir berarti ganjil, karena sholat ini memang harus dilaksanakan dalam jumlah ganjil. Sholat witir tidak dianjurkan berjamaah kecuali witir pada bulan Ramadan. Meskipun witir boleh dilaksanakan hanya 1 rakaat sebagai jumlah minimal, tetapi yang utama dilakukan adalah 3 rakaat dan paling utama adalah 5 rakaat, kemudian 7 rakaat dan lalu 9 rakaat, dan yang paling sempurna adalah 11 rakaat sebagaimana jumlah maksimal dalam melaksanakan sholat witir. Tidak boleh sholat witir lebih dari jumlah tersebut. Jadi apabila kita mengerjakan sholat witir itu tidak boleh melebihi dari 11 rakaat seperti itu. Nah, pada dasarnya sholat witir merupakan sholat penutup bagi sholat malam. Artinya witir sebaiknya dilaksanakan setelah melakukan berbagai sholat sunnah malam. Misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, dan lain sebagainya. Itulah fungsi kelonggaran waktu sholat witir semenjak usai sholat isya hingga menjelang waktu sholat subuh, dengan harapan menjadikan sholat witir sebagai pamungkas segala sholat malam. Seperti itu. Nah, sekarang kita melanjutkan yang materi selanjutnya, yaitu waktu bacaan dan rakaat sholat witir. Jadi waktu untuk melaksanakan sholat witir adalah setelah sholat isya hingga menjelang fajar sholat subuh. Jadi waktunya itu relatif luas ya, antara setelah sholat isya dan subuh itu sangat panjang sekali dia itu. Jadi sehingga kita bisa memilih waktu untuk melaksanakan sholat witir tersebut.
Dalam artian itu waktu yang kita pilih itu bisa di awal waktu ataupun di awal malam, contohnya itu setelah isya, ataupun di pertengahan malam, yaitu di antara kisaran mungkin kalau pertengahan malam ya 11, 12, 1 ataupun 2 itu ya pertengahan malam, ataupun di akhir malam yaitu jam 2 ataupun jam 3 menjelang subuh, itu kan di akhir malam. Memang disunahkan untuk melaksanakan sholat witir ini di tengah malam hingga akhir malam. Jadi sunnahnya itu adalah dilaksanakan pada pertengahan malam dan akhir malam. Dan akan tetapi apabila pada rekan-rekan ataupun teman-teman ini takut kelupaan, di situ dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah berpesan jika dikhawatirkan tertidur dan tidak bisa melaksanakannya, maka boleh melaksanakannya sebelum tidur malam ataupun pada awal malam setelah sholat isya. Jadi ketika teman-teman itu sudah melaksanakan sholat isya, maka ketika itu teman-teman kan seumpama takut nanti malam nggak bisa bangun atau gimana gitu. Nah, di situ setelah sholat isya langsung mengerjakan sholat witir itu boleh, seperti itu. Jadi di awal waktu itu mengerjakannya itu boleh, karena apa, nanti dikhawatirkan di pertengahan ataupun di akhir malam itu tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Jadi di awal waktu itu boleh. Akan tetapi kan tadi sudah disebutkan bahwasanya sunnahnya itu dikerjakan pada pertengahan malam dan akhir malam, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesuai dengan namanya yang berarti itu witir, itu berarti itu ganjil, maka sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil, paling sedikit itu 1 rakaat, sedangkan paling banyak adalah 11 rakaat, tetapi pada umumnya itu dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Alaq, biasanya itu rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Alaq. Pada rakaat kedua adalah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas. Apabila tidak membaca surat-surat tersebut setelah surat Al-Fatihah, maka juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena sholat witir yang dilaksanakan oleh seorang muslim ataupun muslimah akan tetap sah, sebab bacaan tersebut mengacu pada apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam sholat witir. Termasuk di dalamnya itu apabila seorang itu ingin melakukan kunut di dalam sholat witir itu boleh saja. Itu sudah mengacu pada, dalam artian itu menganut sunnahnya Rasulullah seperti itu. Jadi apabila teman-teman ataupun rekan-rekan ini melakukan sholat witir itu tidak harus menggunakan surat-surat tertentu, tapi yang biasanya itu yang dilakukan itu adalah menggunakan surat-surat yang saya sebutkan di awal tadi, seperti Al-Alaq, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Jadi seumpama setelah membaca surat Fatihah kok membaca surat Al-Baqarah seumpama ya, surat Al-Baqarah ataupun surat Yasin, ya boleh-boleh saja. Itu jadi ketika membaca surat itu kan sunnah ya. Jadi membaca surat apapun itu boleh, asalkan orang tersebut mampu untuk membacanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir selanjutnya, yaitu tata cara melakukan sholat witir. Dalam pelaksanaan sholat witir sama dengan pelaksanaan sholat sunnah lainnya, dimulai dengan niat 1 rakaat atau 3 rakaat. Yang membedakan itu biasanya membaca doa kunut pada rakaat terakhir setelah bangun dari ruku atau i'tidal, kemudian menyelesaikan sholat sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu keutamaan dalam sholat witir.
Banyak keutamaan dan manfaat yang dapat kita peroleh ketika melaksanakan sholat witir. Di antaranya yaitu pahalanya lebih baik dari harta di dunia. Yang kedua, mencegah perbuatan yang buruk. Yang ketiga yaitu memberikan tambahan pahala. Yang keempat itu dicintai Allah. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.